Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Julia Mardia MPD sebagai dosen psikologi kependidikan, dan yang saya cintai teman-teman saya semua. Perkenalkan, nama saya Zuraida Febriani Salim, NIM 200876002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang motivasi belajar. Nah, jadi teman-teman, dalam motivasi belajar, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hakikat motivasi belajar. Terus, apa saja teori-teori motivasi. Dan yang ketiga, apa sih itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dan yang keempat, pembelajaran yang mendayagunakan motivasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu belajar. Nah, jadi teman-teman, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut Gardner tahun 1977, The Conditions of Learning, beliau mengatakan bahwa belajar itu merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Nah, jadi teman-teman, belajar itu adalah proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dari yang kita tidak tahu tentang materi tersebut menjadi tahu, dari kita yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, jadi teman-teman, perubahan tersebut terjadi karena apa? Karena adanya suatu pengalaman atau latihan dalam belajar. Nah, selain itu, belajar tersebut merupakan semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang, sehingga hal tersebut menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Menurut Kompri, untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar setiap peserta didik harus menggunakan 3 kemampuan. Nah, jadi 3 kemampuan yang harus dimiliki individu atau peserta didik dalam belajar, yakni pertama ada namanya kemampuan kognitif, yang kedua kemampuan afektif, dan yang ketiga itu adalah kemampuan psikomotorik. Yang pertama, yakni kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran, terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, jadi teman-teman, singkatnya itu bahwa kemampuan kognitif itu adalah kemampuan yang mengarah pada pengetahuan. Nah, di mana seorang siswa telah memahami materi pembelajaran yang kita ukur dengan hasil belajar siswa. Nah, apakah nilai siswa tersebut telah mencapai nilai yang telah ditentukan atau tidak gitu. Nah, instrumen yang digunakan adalah tes soal, seperti soal ulangan atau soal tes ujian yang dilakukan pada setiap semester. Untuk apa? Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui teman-teman seberapa paham sih siswa tersebut akan materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua yakni kemampuan afektif, yakni kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian, sikap, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, kemampuan afektif ini adalah kemampuan yang menuju ke ranah sikap. Jadi selama proses pembelajaran, siswa tersebut pasti mengalami beberapa perubahan sikap, baik sebelum proses belajar dimulai maupun setelah proses pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, instrumen yang dapat kita gunakan untuk mengukur ranah efektif adalah berupa angket pencapaian sikap, angket tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yakni kemampuan psikomotorik. Kemampuan psikomotorik adalah kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, terdiri dari persepsi, kesiapan,
gerakan terbimbing, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Nah, jadi singkatnya seperti teman-teman. Kemampuan psikomotorik ini merupakan ranah praktek siswa dari hasil ilmu yang telah diperoleh oleh siswa tersebut dalam kelas. Nah, jadi teman-teman, untuk mengetahui paham atau tidaknya siswa, perlu kita lakukan praktek dari materi yang telah kita ajarkan. Nah, praktek tersebut bisa dilakukan seperti olahraga, membuat karya ilmiah, karya seni, percobaan, observasi, praktikum di laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, jadi instrumen yang digunakan biasanya itu tergantung pada apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi apabila siswa melakukan praktikum, maka dapat dilakukan pengukuran dengan membuat laporan dari praktikum tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi, selama ini banyak orang beranggapan bahwa kemampuan belajar seseorang itu atau peserta didik selalu diidentikan dengan intelijensi atau kepintaran seseorang. Padahal teman-teman, ada banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang siswa. Salah satunya yakni dengan adanya motivasi. Nah, apa sih itu motivasi? Motivasi adalah satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan, atau dapat dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan. Nah, artinya itu teman-teman, bahwa motivasi itu adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi seseorang yang mempunyai motivasi berarti seseorang tersebut telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, sedangkan menurut Robert Slavin, motivasi itu adalah sesuatu yang menyebabkan Anda melangkah, membuat Anda tetap melangkah, dan menentukan kemana Anda mencoba melangkah. Nah, jadi teman-teman, motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling berkaitan. Motivasi belajar itu merupakan hal pokok dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga teman-teman, tanpa motivasi, seseorang itu tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi teman-teman, dalam proses belajar, motivasi itu memiliki peranan yang sangat penting. Dengan adanya motivasi, maka akan timbul dorongan bagi peserta didik untuk belajar dengan baik. Sehingga seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi teman-teman dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Nah, artinya itu semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukannya, maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang diperolehnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hakikat motivasi belajar itu adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya yakni teori-teori dalam motivasi belajar. Yang pertama yakni motivasi menurut teori behavioral adalah suatu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman dengan lingkungan. Teori behavioral lebih menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Nah, jadi teman-teman, contohnya itu seperti pujian yang diberikan oleh guru terhadap hasil belajar siswa, terus mengumumkan prestasi siswa, memberikan skor yang bagus, maka secara otomatis akan timbul rasa motivasi dalam diri siswa tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah motivasi menurut teori humanistik. Teori humanistik ini adalah usaha suatu individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya. Jadi teman-teman, teori humanistik ini lebih terfokus kepada si individu atau si peserta didik tersebut. Bagaimana si peserta didik tersebut dalam memaksimalkan
seluruh potensi yang dia miliki. Seperti itu. Nah, siswa tersebut dapat memahami lingkungannya. Nah, jadi dalam teori humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswa tersebut dapat memahami lingkungannya dan dirinya. Misalnya nih teman-teman, seseorang itu belajar karena dia ingin mengetahui dunianya atau karena dia ingin mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, maka dia akan mengusahakan proses belajarnya dengan caranya sendiri dan menilai dirinya sendiri tentang apakah proses belajarnya tersebut telah berhasil atau tidak. Nah, jadi siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Jadi teori humanistik adalah teori yang mengedepankan bagaimana peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Teori motivasi yang ketiga adalah motivasi menurut teori atribusi. Teori atribusi adalah teori kognitif mengenai motivasi yang berusaha memberikan gambaran mengenai kesuksesan dan kegagalan seorang siswa. Suatu konsep pokok dalam teori atribusi adalah locus of control dan self-efficacy. Locus control adalah orang yang yakin bahwa keberhasilan atau kegagalan adalah karena usaha-usaha atau kemampuannya sendiri. Nah, misalnya nih teman-teman, seorang siswa tersebut sekolah di sekolah yang ternama, terus memiliki fasilitas sekolah yang lengkap, memiliki guru-guru yang hebat dan berpengalaman. Nah, siswa yang memiliki locus of control ini tidak tergantung kepada sekolah. Artinya, dia yakin bahwa keberhasilan yang dia peroleh semuanya tidak berasal dari sekolahnya, melainkan dari usaha atau kemampuan-kemampuan yang dia miliki dalam dirinya. Seperti itu. Dan sedangkan self-efficacy atau keyakinan terhadap kemampuan adalah keyakinan mengenai kemampuan diri untuk melaksanakan dan mengorganisasikan suatu kegiatan dengan berhasil sehingga berdampak pada usaha-usaha dan keteguhannya pada saat menghadapi hambatan. Nah, misalnya teman-teman, contohnya siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi terhadap kimia. Nah, maka ketika siswa tersebut dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan, kayak stoikiometri, termodinamika, dan lain sebagainya, ketika dia mengalami suatu permasalahan atau hambatan, ia yakin bahwa dia akan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu. Dan yang keempat itu adalah motivasi menurut teori ekspektansi, yakni teori ekspektansi menyatakan bahwa individu menggunakan motivasi dalam aktivitas ketika mereka memandang adanya kesempatan sukses dan nilai kesuksesan. Penerapan teori ini adalah bahwa motivasi seseorang untuk mencapai sesuatu tergantung pada penilaian tentang harapan kesuksesan dan penilaian akan akibat atau perolehan yang diberikan dari kesuksesan. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Misal, seorang siswa tersebut memiliki harapan atau keinginan untuk berprestasi tinggi, dan ia akan berharap bahwa dengan ia memiliki prestasi yang tinggi, maka ia akan merasakan akibat-akibat yang akan diharapkannya. Dengan begitu, dia akan termotivasi untuk berprestasi tinggi. Nah, selanjutnya yakni motivasi intrinsik. Jadi teman-teman, motivasi ini terbagi dua, yakni ada motivasi intrinsik dan ada namanya motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Disebabkan karena apa? Karena memiliki tujuan yang ingin dia capai. Nah, menurut Sudirman, motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan serta tujuan-tujuan dalam belajar. Misalnya, keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, mengembangkan sikap untuk berhasil, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, dalam proses belajar, motivasi intrinsik ini sangat diperlukan karena siswa yang termotivasi secara intrinsik dapat dilihat dari
siswa tersebut yakni tekun dan giat dalam belajar. Nah, hal tersebut disebabkan karena siswa tersebut merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sebenarnya, bukan karena dia ingin mendapatkan hadiah, pujian dari orang lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik itu yakni pertama, adanya kebutuhan dan dorongan dalam belajar. Yang kedua, adanya hasrat dan keinginan belajar. Dan yang ketiga, adanya cita-cita atau aspirasi. Yang kedua yakni motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Mereka belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Nah, jadi misalnya teman-teman, seorang siswa tersebut rajin belajar. Karena apa? Karena dia ingin memperoleh hadiah yang telah dijanjikan oleh orang tuanya. Atau siswa tersebut belajar karena dia hendak mendapatkan nilai yang bagus, terus pujian dari orang lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Karena apa? Karena adanya ajakan atau mungkin suruhan, paksaan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan keadaan tersebut, si peserta didik tersebut mau melakukan sesuatu. Selanjutnya yakni pembelajaran yang mendayagunakan motivasi. Nah, jadi teman-teman, jika ada seorang siswa yang memiliki semangat dalam belajar, tanpa harus diperintah dia belajar, baik di rumah, di sekolah, ataupun saat jam istirahat, maka hal tersebut telah menggambarkan bahwa si siswa tersebut memiliki motivasi dalam belajar. Nah, jadi teman-teman, motivasi itu tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu teman-teman, dengan motivasi, seseorang tersebut akan mendapat hal-hal yang positif dalam kegiatannya, termasuk dalam kegiatan belajar. Nah, jadi motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi memberikan semangat seorang pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajarnya. Yang kedua, motivasi perbuatan sebagai pemilih dari tipe kegiatan di mana seseorang berkeinginan untuk melakukannya. Dan yang ketiga, motivasi memberikan petunjuk pada tingkah laku. Nah, jadi teman-teman, Winansi mengemukakan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa dan guru itu keduanya terlibat dalam motivasi keberhasilan belajar. Nah, motivasi tidak hanya penting bagi seorang guru, tetapi juga penting bagi seorang siswa. Nah, tugas guru adalah untuk memotivasi belajar siswa demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pentingnya motivasi bagi guru adalah yakni membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami keberagaman motivasi di kelas. Oleh karenanya, guru harus mampu menggunakan strategi mengajar yang tepat. Yang ketiga, memberi peluang guru untuk unjuk kerja, rekayasa pedagogis. Nah, jadi teman-teman, tugas guru itu adalah membuat siswa belajar sampai berhasil. Nah, jadi tantangannya itu adalah bagaimana sih seorang guru tersebut mengubah siswa yang tidak minat belajar menjadi minat belajar, seperti itu. Nah, pentingnya motivasi bagi siswa adalah yakni yang pertama, meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, menyadarkan bahwa adanya proses belajar yang berkesinambungan, mengarahkan dirinya dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, yakni pembelajaran yang mendayagunakan motivasi. Nah, ada banyak sekali, yakni pertama, pembelajaran yang menggunakan pujian. Misalnya nih teman-teman, seorang siswa bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Nah, maka sebagai seorang guru kita harus memberikan pujian atas apa yang telah dia lakukan. Supaya apa? Supaya dia akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan keinginannya mengadakan eksplorasi untuk tetap mendapatkan perhatian.
Yang ketiga, merangsang hasrat siswa untuk belajar. Nah, jadi teman-teman, seorang siswa tersebut memiliki rasa ingin tahu, maka maksudnya seorang siswa tersebut memiliki hasrat untuk belajar karena dia memiliki motivasi dalam belajarnya, sehingga dia memiliki rasa ingin tahu untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, mempergunakan materi-materi yang sudah dikenal. Supaya apa? Supaya siswa tersebut lebih mudah dalam memahami bahan pengajaran yang disampaikan. Selanjutnya, yakni menerapkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam metode yang unik. Tujuannya agar si siswa tersebut tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran, sehingga motivasi dalam belajar masih tetap terjaga. Selanjutnya, yakni mempergunakan simulasi dan permainan. Yang selanjutnya, memiliki saingan dalam belajar. Nah, jadi teman-teman, saingan atau kompetisi dalam belajar itu dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar peserta didik. Nah, persaingan tersebut baik itu individual maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik tersebut. Dan yang ke-8 yakni menimbulkan minat belajar siswa. Jadi motivasi tersebut sangat erat hubungannya dengan minat. Proses belajar akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan bila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.